Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas kembali tentang antibodi monoklonal, yaitu kegunaan antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal itu dapat digunakan dalam pengobatan asma, COVID-19, HIV/AIDS, mendeteksi hormon kehamilan, mencegah komplikasi kardiovaskuler, ataupun juga deteksi virus dengue. Yang pertama itu asma. Jadi untuk antibodi dapat digunakan untuk asma. Asma itu adalah penyakit inflamasi kronis pada saluran pernapasan. Jadi untuk antibodi monoklonal yang dapat hamster. Jadi dia gabungan dengan DNA hamster yang disetujui digunakan untuk pasien asma sedang hingga berat yang tidak terkontrol dengan inhalasi kortikosteroid oleh FDA sejak 20 Juni 2003. Untuk mekanisme omalizumab, jadi dari namanya anti-IgE antibodi monoklonal. Jadi dia berikatan dengan antibodi IgE yang bersirkulasi. Sehingga dengan berikatannya dia dengan IgE tidak dapat berikatan dengan reseptornya, di mana reseptornya itu adalah FcER1 afinitas tinggi. Kenapa? Agar tidak terjadi proses alergi, karena IgE adalah salah satu faktor penyebab alergi, terjadi mekanisme alergi itu. Baiklah, yang selanjutnya mengenai dosis penggunaan antibodi monoklonal pada asma. Dosis omalizumab untuk dewasa dan anak berusia 12 tahun yaitu 150-375 mg subkutan setiap 2-4 minggu sebanyak 3 dosis. Dosis tunggal 300 mg subkutan yang terbagi dalam 2 tempat injeksi atau dosis tunggal 600 mg subkutan yang terbagi dalam 4 tempat injeksi. Jangan menyuntikkan lebih dari 150 mg di setiap tempat injeksi. Dosis maksimum 600 mg subkutan setiap 2 minggu. Efektivitas terapi terlihat pada minggu ke-12 hingga minggu ke-16. Dosis pemberian disesuaikan dengan berat badan dan kadar antibodi imunoglobulin E. Lalu yang kedua, ada penggunaan antibodi monoklonal pada virus COVID-19. Potensi antibodi monoklonal sebagai pilihan terapi COVID-19 sangat berkaitan dengan berbagai perkembangan teknologi isolasi antibodi monoklonal SARS-CoV-2. Sejak penemuan SARS-CoV-2, berbagai pusat penelitian imunologi di seluruh dunia mulai mengisolasi antibodi monoklonal yang berasal dari sel B dari pasien yang telah dinyatakan sembuh dari infeksi SARS-CoV-2. Selanjutnya yaitu kemiripan struktur dan fungsi protein spike dari SARS-CoV-2 dan SARS-CoV yang cukup tinggi, yaitu 77%, menjadi salah satu alasan pemilihan molekul tersebut sebagai target antibodi monoklonal. Sejumlah penelitian menemukan bahwa RBD pada SARS-CoV-2 memiliki afinitas yang lebih tinggi daripada RBD pada SARS-CoV terhadap reseptor AC2. Sejumlah laporan kasus telah menunjukkan manfaat antibodi monoklonal terhadap luaran klinis COVID-19. Laporan turut mendukung perlunya uji klinis dengan sampel besar serta desain penelitian yang baik guna menentukan kriteria kandidat pasien yang ideal untuk memperoleh manfaat terbaik antibodi monoklonal. Uji klinis BLAZE 2, Aktif 2 dan Aktif 3 merupakan perwujudan komitmen cendekiawan medis dalam mengidentifikasi efektivitas dan profil keamanan antibodi monoklonal bagi pasien COVID-19. Selanjutnya yaitu HIV/AIDS. Dalam kasus HIV, pendekatan tradisional untuk vaksinasi itu sebenarnya tidak berguna karena tubuh cenderung membuat antibodi yang tidak menetralkan. Jadi, vaksin itu sebenarnya tidak mencegah penularan. Dalam kasus ini, kita dapat mengkhususkan antibodi monoklonal yang sudah diketahui ampuh melawan HIV secara langsung. Jadi, kita tidak hanya berharap sistem kekebalan tubuh akan menghasilkan antibodi yang dikehendaki.
Menurut Balas, para peneliti Caltech tidak merekayasa antibodi monoklonal yang ditargetkan secara spesifik terhadap HIV. Rekayasa sudah dilakukan oleh banyak ilmuwan di seluruh dunia. Tetapi tim Caltech membuat terobosan baru dengan memasukkan antibodi ke dalam virus dingin yang tidak berbahaya dan kemudian menyuntikannya ke dalam jaringan otot tikus percobaan. Tikus-tikus yang dibiarkan untuk mengembangkan sistem kekebalan tubuh mirip manusia itu kemudian menghasilkan sejumlah besar antibodi yang mampu membunuh virus. Balas mengatakan teknik yang disebut Vectored Immunoprophylaxis atau VIP itu mencegah infeksi ketika tikus tertular HIV dalam dosis tinggi. Tentang mendeteksi HCG. Mendeteksi hormon kehamilan. HCG merupakan hormon glikoprotein yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi dengan berat molekul 36-40 kDa. HCG tersusun dari dua subunit berbeda yang berikatan secara non-kovalen, yaitu subunit alfa atau alfa-HCG yang terdiri dari 92 asam amino dengan berat molekul 14,5 kDa dan subunit beta atau beta-HCG yang terdiri dari 145 asam amino dengan berat molekul 22,2 kDa. Pada tahun 1975 barulah ditemukan dasar monoklonal antibodies untuk deteksi HCG yang merupakan cikal bakal berkembangnya tes-tes HCG modern. Prinsip deteksi HCG baik pada urin ataupun serum yaitu melalui antibodi yang sengaja diciptakan dengan spesifisitas yang tinggi terhadap HCG. Salah satu imunoassay yang digunakan untuk mengukur HCG yaitu dengan teknik lapis atau sandwich type immunoassay. Pada tipe tes ini dibuat dua macam antibodi jenis monoklonal yang berguna untuk mengikat beta HCG. Kemudian antibodi yang kedua berguna untuk melapisi HCG yang telah terikat. Pada beberapa metode, antibodi yang kedua ini diikatkan pada suatu enzim yang akan menghasilkan suatu warna sebagai detektor keberadaan HCG. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yang kelima adalah mencegah komplikasi kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular terjadi karena adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Penyakit jantung dan stroke merupakan dua penyakit kardiovaskular yang paling banyak dikenal. Namun ada juga penyakit kardiovaskular yang lain. Salah satu penyebab penyakit kardiovaskular adalah penyakit autoimun. Artritis reumatoid adalah penyakit autoimun yang sering menimbulkan komplikasi penyakit kardiovaskular. Artritis reumatoid adalah penyakit inflamasi kronis yang berdampak pada persendian. Inflamasi kronis ini juga menyebabkan efek pada pembuluh darah dengan menyebabkan terbentuknya aterosklerosis. OAINS memiliki hubungan dengan apoptosis sel dan memiliki efek kardiotoksik akibat peningkatan ROS dan kolesterol yang dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular. Beberapa penelitian menemukan anti-interleukin 1 beta antibodi monoklonal yang disebut canakinumab. Interleukin 1 beta adalah mediator inflamasi yang poten. Canakinumab bekerja dengan cara menetralisir sinyal dari interleukin 1 beta dan menurunkan inflamasi pada pasien dengan penyakit autoimun sehingga mengurangi kemungkinan pasien terkena penyakit kardiovaskular. Pada penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dosis poten canakinumab, menemukan bahwa 150 mg canakinumab selama 2 minggu adalah dosis paling poten. Selanjutnya itu ada deteksi virus dengue. Demam berdarah atau demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. Virus ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang hidup di wilayah tropis dan subtropis. Deteksi infeksi virus dengue menggunakan metode imunositokimia SBPC. Diperlukan antibodi monoklonal spesifik terhadap virus dengue sebagai salah satu reagen diagnostik.
Sehubungan dengan hal tersebut, tim Dengue UGM telah berhasil memproduksi antibodi monoklonal terhadap virus dengue 3 strain H87 melalui 3 kali fusi. Baiklah, selanjutnya yaitu sel-sel hibrid penghasil antibodi monoklonal terhadap virus dengue telah diperoleh dari fusi 1, 2, dan 3 berturut-turut sebanyak 4 klon, 13 klon, dan 22 klon. Sel-sel hibrid penghasil antibodi monoklonal tersebut antara lain DSSC7, DSSS10, dan WDSSB5. Antibodi monoklonal DSSC7 telah diaplikasikan sebagai antibodi primer untuk deteksi antigen virus dengue pada organ nyamuk Aedes aegypti dan pada sediaan apus darah manusia dengan metode imunositokimia. SBPC mempunyai sensitivitas dan spesifitas yang tinggi, sedangkan sel hibrid WDSSB5 belum dikarakterisasi. Selanjutnya, uji imunositokimia SBPC dengan antibodi WDSSB5 dapat dijadikan salah satu metode deteksi virus dengue pada kultur sel yang selama ini menggunakan teknik imunofluoresen. Metode imunositokimia SBPC terbukti memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi untuk mendeteksi virus dengue 1, 2, 3, dan 4 pada sel C6 atau 36. Metode imunositokimia SBPC mempunyai kelebihan karena dapat menggunakan mikroskop cahaya dan tidak memerlukan keterampilan khusus, juga relatif mudah, murah, serta dapat dilakukan di laboratorium yang sederhana. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.